Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mitra Oktaviani dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 06. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya yang berjudul Mewujudkan Integritas Melalui Seni dan juga Sastra. Sebelumnya, apa sih pengertian dari integritas, seni, dan juga sastra? Dan siapa sajakah tokoh yang melopori dalam mewujudkan integritas melalui seni dan juga sastra? Integritas itu sendiri merupakan sebuah sistem yang mengalami pembauruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Seni adalah keahlian pembuat karya yang bermutu, dan juga sastra adalah bahasa yang indah dan tertata rapi. Jadi, pengertian dari integritas melalui seni dan juga sastra adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui saling toleransi dan menghargai antar keberagaman budaya. Salah satu contoh tokoh di bidang seni yaitu ada Ismail Marzuki. Beliau dilahirkan di Jakarta, berasal dari keluarga seniman yang mana menjadikannya sebagai musisi pada saat itu. Di usianya yang cukup muda yaitu 17 tahun, dia sudah merilis lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Pada tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat dan untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki diantaranya 1. Ada Halo Halo Bandung, diciptakan pada tahun 1946 ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua ada Rayuan Wolo Kelapa yang diciptakan pada tahun 1944. Yang ketiga ada Selendang Sutra yang diciptakan pada tahun 1946 pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada saat itu. Yang keempat ada Sepasang Bola Mata yang diciptakan pada tahun 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Yang terakhir ada O Sarinah yang diciptakan pada saat ia berusia 17 tahun dan merupakan lagu pertamanya. Selanjutnya tokoh yang kedua ada W.R. Supratman. Beliau lahir pada tanggal 19 Maret 1903. Karirnya dalam bermusik tidak terlepas dari peran kakak iparnya yaitu W.M. van Eldik. W.R. Supratman diberikan hadiah oleh Van Eldik sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Bersama dengan sang kakak yaitu Van Eldik, ia mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Lagu pertamanya adalah Indonesia Raya. Contoh tokoh selanjutnya yaitu di bidang sastra. Yang pertama ada Tengku Amir Hamzah. Beliau lahir di Binjai Langkat pada tanggal 28 Februari 1911. Ia juga gemar akan sejarah dan sastra Melayu klasik. Amir mulai menulis puisi saat masih remaja. Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Pada tahun 1932, ia turut mendirikan majalah Sastra Pujangga Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Karya-karya Tengku Amir Hamzah yang cukup terkenal yaitu yang pertama ada Nyanyi Sunyi. Dibuat pada tahun 1937, terdiri dari 24 puisi berjudul dan bait-bait prosa lirik. Analisis terhadap koleksi ini berfokus pada tema Tuhan dan hubungannya dengan umat manusia serta aspek kemanusiaan itu sendiri. Haji Habibie Yassin memandangnya sebagai upaya untuk memaparkan masalah-masalah duniawi yang dihadapi Amir. Contoh yang kedua ada Buah Rindu. Dibuat pada tahun 1941, berisi 23 puisi berjudul dan 2 puisi tanpa judul, 1 kantrait pendek di awal buku dan dedikasi 3 baris di akhir buku. Teksnya didominasi oleh penggunaan istilah yang berkaitan dengan cinta dan perceraian. Dan menurut pakar sastra Indonesia asal Belanda atau kumpulan puisi ini disatukan oleh tema kerinduan.
Contoh yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada Padamu Jua. Padamu Jua adalah puisi 28 baris karya Amir Hamzah yang disertakan dalam koleksinya tahun 1927. Nyanyi Sunyi. Ini adalah karya Hamzah yang paling banyak dipuji. Pembacanya lebih difokuskan pada tema-tema keagamaan, terutama dari sudut pandang Islam, dan ada pula pengaruh-pengaruh Kristen. Yang kedua, yaitu ada Abdul Muiz. Abdul Muiz dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1853. Pada saat dikeluarkan, ia kemudian mendirikan surat kabar bernama Harian Kaum Kita di Bandung dan juga Mimbar Raya di Garut. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan politik, salah satunya adalah mengikuti organisasi Syarikat Islam. Abdul Muiz juga memiliki beberapa karya sastra yang cukup terkenal, di antaranya ada Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati, dan juga Robot Anak Suropati. Yang contoh yang tokoh yang ketiga ada Ernest Jausdekker. Lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879, dia merupakan seorang politikus, wartawan, aktivis, dan juga penulis. Penggagas Kata Nusantara. Ernest Jausdekker juga merupakan salah satu dari 3 serangkai. Ia juga menulis beberapa buku untuk mengkritik pemerintah Belanda. Salah satu karya-karya Ernest Jausdekker yang cukup terkenal yaitu ada Max Havelaar. Edward Jausdekker adalah penulis Belanda yang terkenal dengan buku Max Havelaar, novel sastranya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Yang kedua ada Multatuli, sebuah novel karya Multatuli atau nama pena yang digunakan penulis Belanda Edward Jausdekker. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 1860 yang diakui sebagai karya sastra Belanda yang sangat penting karena memelopori gaya tulisan baru. Yang ketiga ada Saidah Adinda. Karya ini ditulis oleh seorang asisten residen di Lebak pada tahun 1860. Dengan menggunakan nama pena Multatuli, Edward Jausdekker mengungkapkan penderitaan rakyat Banten yang tidak hanya disebabkan karena penjajahan, tetapi juga karena kesewenang-wenangan Bupati Lebak Raden Adipati Karya Kartanegara dan juga Demak Pajangkujang Raden Wirakusuma. Nah, demikianlah yang dapat kita simpulkan, yaitu integritas melalui seni dan juga sastra adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui saling toleransi dan menghargai antar keberagaman budaya. Tokoh-tokoh yang memelopori dalam mewujudkan integritas melalui seni dan juga sastra yaitu ada yang di bidang tokoh dalam karya seni yaitu ada Ismail Marzuki dan juga W.R. Supratman. Dan juga tokoh dalam karya sastra ada Tengku Amir Hamzah, Abdul Muiz, dan juga Ernest Jausdekker. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.